pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Septa kali ini di mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kita sudah memasuki bab baru, bab yang terakhir di kelas 10, yakni tentang menghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan. Itu adalah standar kompetensi. Kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di Indonesia, menganalisis persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta menghargai persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku. Kita menuju ke slide berikutnya. Apa yang diharapkan dari kalian semua ketika telah mempelajari bab ini? Yang pertama, kalian dapat menguraikan pengertian rakyat di dalam satu negara dan asas kewarganegaraan. Yang kedua, kalian dapat mendeskripsikan penduduk dan warga negara. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis undang-undang kewarganegaraan Indonesia. Dan yang keempat, kalian dapat menganalisis kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di Indonesia. Ini adalah peta konsep dari kompetensi dasar yang kelima. Jadi ada kedudukan warga negara, pewarganegaraan di Indonesia, kemudian ada rakyat dalam suatu negara, ada penduduk, bukan penduduk, warga negara dan bukan warga negara, ada asas kewarganegaraan, penduduk dan warga negara Indonesia, kemudian ada undang-undang kewarganegaraan Indonesia, serta kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di Indonesia. Oke, kita akan membahas tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Apa yang dimaksud rakyat dalam suatu negara? Rakyat adalah semua orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaan negara dan tunduk pada kekuasaan negara itu. Secara sosiologis, rakyat adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu. Secara hukum, rakyat merupakan warga negara dalam suatu negara yang memiliki ikatan hukum dengan pemerintah. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa rakyat adalah semua orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaan negara dan tunduk pada kekuasaan negara itu. Itu rakyat. Berdasarkan hubungannya dengan daerah tertentu, dapat dibedakan rakyat itu menjadi penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara menetap untuk jangka waktu lama. Penduduk yang memiliki status kewarganegaraan disebut sebagai warga negara Indonesia. Warga negara asing yang menetap di Indonesia karena suatu pekerjaan disebut juga penduduk. Nah, bukan penduduk itu adalah mereka yang berada di dalam satu wilayah negara hanya untuk sementara waktu. Misalnya, turis mancanegara. Jadi dari sini kalian bisa mendapatkan pengertian bahwa rakyat itu adalah penduduk dan bukan penduduk. Penduduk itu mereka yang bertempat tinggal, berdomisili di suatu wilayah untuk menetap. Untuk menetap dalam jangka waktu yang lama, dan memiliki status kewarganegaraan. Itu penduduk. Makanya kita statusnya adalah warga negara Indonesia di kartu tanda penduduk. Dan warga negara asing yang menetap karena pekerja itu juga penduduk. Mereka memiliki paspor atau visa. Nah, bukan penduduk itu misalnya mereka hanya berpergian ke Indonesia untuk sementara waktu, tidak untuk menetap. Misalnya turis mancanegara. Dari sini, apakah kalian bisa mengerti? Jika masih bingung, silakan bertanya di kolom komentar. Rakyat berdasarkan hubungan dengan pemerintah dapat dibedakan menjadi warga negara dan bukan warga negara. Jadi, kalau yang sebelumnya berdasarkan hubungan daerah tertentu, rakyat dibedakan menjadi penduduk dan bukan penduduk. Nah, di sini rakyat
berdasarkan hubungannya dengan pemerintah. Warga negara dan bukan warga negara. Warga negara adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu negara dengan status kewarganegaraan, warga negara asli atau warga negara keturunan asing. Nah, warga negara juga dapat diperoleh melalui proses naturalisasi, seperti yang terjadi dalam persepakbolaan Indonesia. Banyak pemain Indonesia yang berasal dari proses naturalisasi warga negara Belanda. Nah, yang kedua bukan warga negara atau orang asing. Bukan warga negara adalah mereka yang berada pada satu negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan, namun tunduk pada pemerintah di mana mereka berada. Nah, bukan warga negara itu misalnya duta besar, konsulat jenderal, kontraktor asing, dan lain sebagainya. Ya, oke. Dari sini, rakyat berdasarkan hubungan daerah serta hubungan dengan pemerintah, apakah kalian bisa dipahami? Jadi kalau rakyat berdasarkan hubungan wilayah, itu ada penduduk dan bukan penduduk. Kalau berdasarkan hubungan dengan pemerintah, itu ada warga negara dan bukan warga negara. Silakan kalian bertanya di kolom komentar jika masih menemui kebingungan. Kita lanjutkan. Nah, asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan itu lazim digunakan. Yang digunakan itu adalah stelsel aktif dengan melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif, dan stelsel pasif tanpa harus melakukan tindakan hukum tertentu. Seseorang dalam suatu negara pada dasarnya memiliki hak, hak opsi adalah hak untuk memiliki suatu kewarganegaraan dalam stelsel aktif. Sedangkan hak repudiasi adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan dalam stelsel aktif. Jadi kita memiliki hak untuk memiliki suatu kewarganegaraan. Apakah kita mau menjadi warga negara Indonesia atau warga negara asing? Misal kalau kita dalam wilayah lingkup hukum Republik Indonesia, jadi kita diwajibkan untuk memilih. Itu adalah hak opsi. Dengan hak repudiasi itu kita refuse, menolak suatu kewarganegaraan dalam stelsel aktif. Jadi stelsel aktif itu melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif. Misalnya kita mengurus KTP, itu adalah stelsel aktif. Ya, kita harus tahu bahwa kita ini adalah warga negara Indonesia melalui status kependudukan yang ada di KTP. Oke, kita lanjutkan. Nah, penentuan kewarganegaraan dapat dibedakan menurut asas. Yang pertama adalah ius soli. Ius soli itu adalah penentuan asas kewarganegaraan berdasarkan daerah atau tempat di mana ia dilahirkan. Ya. Contoh, seseorang yang dilahirkan di negara A, maka ia akan menjadi warga negara A, walaupun orang tuanya adalah warga negara B. Jadi kalau kalian itu orang tua kalian itu dari Indonesia, bapak ibu kalian dari Indonesia, tapi kemudian kalian pindah ke Inggris, pindah ke Inggris dan kalian dilahirkan di sana di Inggris, maka kalian secara asas kewarganegaraan kalian menjadi warga negara Inggris, karena Inggris itu penganut asas ius soli, adalah penentuan kewarganegaraan berdasarkan daerah atau tempat di mana dia dilahirkan. Nah, beda lagi kalau yang kedua itu adalah ius sanguinis, penentuan asas kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah atau keturunan dari orang yang bersangkutan.
ya. Jadi kalian dilahirkan di Cina, atau kalian dilahirkan di Mesir atau di Inggris atau di Amerika. Tetapi orang tua kalian itu berasal dari Cina, maka kalian tidak serta-merta menjadi warga negara Inggris atau warga negara Amerika. Kenapa? Karena dilihat dari asal-usul orang tua kalian itu berasal dari Cina, maka karena Cina penganut asas ius sanguinis, kalian secara penentuan asas kewarganegaraan itu menjadi warga negara Cina. Ya. Jika kalian masih mengalami kebingungan, kalian bisa mencantumkan di kolom komentar mengenai azas kewarganegaraan, yakni ada ius soli dan ius sanguinis. Baik, kita lanjutkan. Menurut pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945, ya, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kemudian yang kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dan hal-hal semua itu mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Jadi jelas bahwa menurut pasal 26 warga negara dan penduduk itu sudah diatur secara jelas. Di Indonesia yang menjadi warga negara adalah bangsa asli Indonesia dan bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kembali lagi ya, kalau ingin tahu apa warga negara, kalian bisa mundur 2 slide di belakang. Dan ada penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dan hal itu semua diatur dalam undang-undang. Saya kira itu dulu yang bisa Pak Septa sampaikan. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.